A few moments later. Sampai ke my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan di Baduy itu seperti apa. Tadi di video sebelumnya sudah membahas tentang pernikahan adat Baduy itu seperti apa. Ternyata unik ya, jangan lupa ditonton oleh teman-teman. Dan sekarang video yang kedua itu adalah continue dari keberagaman budaya yang ada di Baduy. Tadi selain adat pernikahan, lalu bagaimana sih bisa diceritakan nggak Kareba tentang kehidupan di Baduy itu seperti apa? Oke, baik. Kehidupan di Baduy jenis apa ya? Ya semuanya. Keseharian. Iya, keseharian di Baduy itu ngapain aja? Boleh nggak sih orang Baduy itu sekolah? Jadi kalau sekolah itu menurut adat istiadat memang tidak diperbolehkan. Cuman zaman ini semakin modern, jadi istilahnya suatu daerah itu tidak boleh tertinggal kan. Jadi sekarang ini walaupun mereka itu tidak bersekolah tapi bisa mengikuti pelajaran melalui handphone, melalui buku. Sekarang itu udah banyak. Oh, jadi di Walaupun Baduy itu boleh iya, bawa boleh. HP, boleh punya HP ya? Boleh kalau untuk Baduy luar gitu. Oke, bisa nggak diceritakan nih, tadi kan dibahas ya oleh Kak Reba ini ada Baduy luar, berarti ada Baduy dalam juga. Ada. Apa sih perbedaan dari Baduy luar, Baduy dalam, lalu dari segi pakaian, bahasa itu apa perbedaannya? Nah, kalau untuk Baduy luar, mereka itu memiliki ciri khas, yaitu mengenakan pakaian hitam putih. Luar. Baduy luar itu hitam, kalau di dalam putih. Jadi untuk Baduy dalam itu tersendiri memiliki pakaian hanya dua warna doang. Kalau untuk yang dalam, nah, untuk dalam. dalam itu hanya dua pakaian, guys. Jadi untuk Baduy luar mah ya banyak jenisnya, tapi untuk pakaian adatnya itu hitam dengan ikat biru yang dinamakan lomar. Kalau segi hukum atau norma daerah itu kepada Baduy dalam walaupun tinggal di Baduy luar gitu. Jadi yang punya kewenangan mengatur itu adanya di dalam gitu. Itu batas dari Baduy luar dan Baduy dalam itu batasannya dari mana ke mana? Kalau batasan itu kan di situ biasanya ada tanda ya. Tandanya itu biasanya jembatan bambu. Jembatan bambu Yang di bawahnya itu sungai. Yang di bawahnya itu sungai. Itu sungai Nah guys, itu siapa yang di sini pernah ke Baduy? Kalau kalian pernah ke Baduy pasti tahu dong ya, bahwasannya ada jembatan bambu yang di bawahnya tuh air. air. Itu kalau dari arah timur di Sabang Dua khususnya, itu yang membatasi Baduy luar dan Baduy dalam itu ditandai dengan adanya jembatan bambu, yaitu airnya air Karahyang itu langsung masuk ke Baduy dalam. Langsung. Kalau dari daerah Kareba ini asli dari Baduy kan ya? Ya. Kalau Kareba ini masuknya Baduy dalam apa Baduy luar? Kalau saya pribadi masuknya Baduy luar. Baduy luar, oke. Berarti Dengan- punya handphone ya? Punya. Oke. Bisa baca Kareba? Alhamdulillah. Nah, kalau bisa. untuk orang Baduy sendiri belajarnya itu dari mana? Kalau untuk Baduy dalam ya, kalau Ya. Baduy luar kan tadi boleh pegang handphone, Ya. ya boleh belajar gitu. Nah, kalau untuk Baduy dalam sendiri itu untuk belajar bisa membaca, begitu itu seperti apa prosesnya? Kan saya punya temennya orang Baduy dalam juga. Jadi mereka itu belajar dari bisa dari koran, bisa dari cangkang kue gitu. Jadi kemasan-kemasan kue yang emang sudah tidak dibutuhkan ya sebelum dibuang mereka baca dulu. Wah, Jadi, sangat luar ya. biasa ya belajarnya, Belajar. membaca yang ada di lingkungan Yang sekitar. ada. Wah, hebat sekali. Berarti kayak misalnya melihat Misalkan kita ambillah contoh misalkan ini rokok. Kenapa ini bisa disebutnya rokok? Berarti awalan dari huruf N. Gitu. luar biasa ya. Jadi sampah pun apapun yang ada di lingkungan itu bisa menjadi media pembelajaran untuk warga Baduy. Oke.
Selain itu, bedanya yang ada di alam, Ya bisa belajar dari alam yang ada juga, seperti kan siapa yang ngajarin biasanya? Apa memang Kalau- sendiri, dia belajar sendiri atau memang ada jadi seperti apa? timbul dari hatinya mereka pribadi gitu kan. Jadi kalau misalkan terkait tani menani gitu kan, mereka itu emang tani itu emang sudah menjadi kewajiban mereka untuk melakukan kehidupannya gitu. Jadi untuk belajar itu lebih ketimbul dari dirinya sendiri gitu, tidak ada Paksaan, ya? paksaan dari orang lain, tidak ada. Jadi memang ingin bisa ya. Jadi rasa keingintahuan mereka gitu yang emang tinggi belajar. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Reba terkait pakaian, ada perbedaan baduy dalam dan baduy luar. Lalu dari segi belajar juga ada perbedaannya dari baduy dalam dan luar. Kalau dari segi bahasa seperti apa? Kalau segi bahasa, baduy dalam dan baduy luar itu emang bahasanya kan mereka itu bahasa Sunda, Bisa sudah nggak kasar dicontohin gitu sama kan. Kak Reba ini loh, Ya. contoh komunikasi atau berbicara menggunakan bahasa baduy dalam dan baduy luar. Kalau bahasa baduy dalam dan baduy luar kan sama persis gitu kan. Jadi seperti contoh gini, kita menanyakan, misalkan mau menanyakan mau kemana gitu. Kalau bahasa situ bisa dibilang dekat mana, misalkan kayak gitu, dekat mana. Nah, Itu baduy dalam dan luar. baduy dalam dan luar ya sama aja. Sama aja dari segi bahasa. Oke. Coba bisa nggak Kak Reba memperkenalkan diri menggunakan bahasa Baduy? Silakan. Nah, jadi perkenalan dalam bahasa Baduy luar atau Baduy dalam seperti kayak gini. Perkenalkan, nama aing Nyarba asli di Baduy luar bisa Badua. Kehidupan sapopoe orang Baduy luar khusus di Sabandua nyata tani, mayoritasnya tani sakabehna. Oke, nah berarti tadi dari cerita Kak Reba itu bahwasannya semua warga di sana aktivitasnya itu tani. Iya. Nah, tani itu apa yang ditanam Kak Reba? Oke, kita menceritakan tentang tani. Tani itu yang ditanam banyak beragam jenis. Mulai dari yang pokok itu padi. Terus ada pisang, ada singkong. Oke. Terus yang menjadi sumber ekonomi mereka sehari-hari biasanya dihasilkan dari aren, tapi aren tidak ditanam ya. Aren itu tumbuh sendiri, kita cuma merawat doang. Oke. Jadi mereka itu yang dikedepankan itu untuk saat ini biasanya istilahnya dinamakan huma, kebunnya itu huma. Huma itu banyak ragamnya. Ada tanaman padi, ada jagung, ada jahe, ada kunyit, Wah, terus ada pisang juga, terus ada labu, banyak jenisnya. Jadi di masing-masing tanaman itu memiliki tahapan demi tahapan. Jadi tahap pertama kita panen apa dulu nih? Misalkan kita biasanya tahap pertama itu kita panen, istilahnya bahasanya waktu, ada waktu di situ. Setelah panen waktu biasanya panen padi, udah panen padi, panen jahe, udah panen jahe, panen cikur, terus udah panen cikur itu panen kunyit. Jadi berkesinambungan gitu. Jadi dari bulan ke bulan kehidupan mereka itu ya tercukupi gitu dari satu tadi. wah, luar biasa sekali ya guys. Jadi di sana itu menanam semua yang kita konsumsi. Iya, Berarti dari alam untuk kita konsumsi seperti itu ya. sendiri. Tadi mulai dari padi, berarti Ya. tidak apa namanya, tidak mungkin tidak makan nasi ya, Ya, tidak karena mungkin, tidak, menanam. Mas. Ya, benar. Oke, untuk apa? Kalau di sana itu ada terkenal namanya leit, Ah. ya Kak Reba. Nah, leit itu fungsinya untuk apa tuh Kak Reba? Oke, leit itu fungsi bagi orang Baduy itu ya tempat penyimpanan padi. Jadi cadangan makanan. Leit itu cadangan makanan. Jadi bahan pangan mereka itu ditampungnya di situ. Kalau misalkan tidak habis di situ ditampungnya. Kalau misalkan kita butuh lagi, kita ambil dari situ, tumbuk jadi beras. Udah jadi beras baru masak,
itu buat stok doang, stok Baik. bahan. Nah, apakah semua warga itu wajib naruh berasnya atau padinya itu di leit? Apakah tidak? Lalu seperti apa nanti pembagiannya? Ya, kalau diwajibkan sih kayaknya enggak diwajibkan, karena itu salah satu kembali lagi ke kenyamanan gitu. Nyamanan di mana nih padi itu disimpannya? Biasanya kebanyakan padi itu nyamannya disimpan di leit emang, karena kalau di rumah kan tidak mungkin kan, masa manusia hidup barengan sama itu disatuin kan, itu banyak ininya gitu. Jadi biasanya itu dikhususkan untuk memang untuk padi, rumah untuk kehidupan selayakan manusia gitu. Jadi itu emang udah masing-masing porsi Oke, gitu. berarti Kak Reba ini kalau mau makan ya tinggal ngambil aja ya? Ngambil, terus setelah diambil kan ditumbuk, udah ditumbuk jadi beras baru kita masak gitu. Kak Reba pernah mengikuti proses dari apa namanya dari padi menjadi beras itu? Ya, kalau saya pribadi semenjak SD kelas 3 saya masih ingat tuh, pagi-pagi tuh bangun. Bangunnya jam berapa Kak Reba biasanya? Bangunnya itu sekitar jam 3. Jam 3 sudah bangun Kak Bangun jam Reba? 3 ya. Terus kita kan kalau misalkan hari ini nih beras kita misalkan cuma ada 2 liter lagi misalkan. Nah berarti besok itu harus bangun jam 3. Terus kita ke lumbung padi leit itu, ambil padi, terus dibawa ke apa sih namanya, disung istilahnya ya, disung di situ tempat numbuk padi. Disitulah mulai dari jam 3 kita biasanya beres sekitar jam 5 itu untuk menumbuk padi dalam jumlah 10 pocong istilahnya. Di situ ada namanya pocong ranggeong itu apakah bisa satu karung? Perkiraan 1 karung lah, 1 karung, 10 pocong itu 1 karung. Jadi satu pocongnya itu biasanya menghasilkan 1 liter. Kalau misalkan kita tumbuk 10 pocong berarti kita dapat beras BK gitu. Luar biasa sekali ya perjalanan hidup Kak Reba ini, mulai bangun dari jam 3 subuh dari kelas 3 SD ya, sudah pergi ke sawah ya untuk tadi apa, menumbuk padi ya. Oke, tadi untuk panennya itu setiap bulan Kak Reba atau Untuk bagaimana? panennya itu 1 tahun sekali panen padi itu. Oke, enggak. Kalau untuk panen yang tadi berkesinambungan, pertama kan panen padi. Yang kesinambungan itu Iya, biasanya itu jarak 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Misalkan kita pertama panen batu tadi, Iya. setelah itu kita nunggu lagi panen padi. Oke. Setelah panen padi kita nunggu lagi berarti panen jahe, Oke. nunggu lagi panen kencur, Oke. panen kunyit, terus-terusan. Luar biasa ya. Gitu. Untuk memasaknya sendiri di sana menggunakan apa itu Kak Reba ya? Nah, kalau terkait masak, biasanya orang Baduy itu kan di situ ada yang namanya hawunya. Hawu itu kalau di sini tuh kompor. Mereka itu masaknya menggunakan kayu bakar. Oke. Ya, masak menggunakan kayu Biasa bakar. Kak Reba kalau ngambil kayu bakar tuh jam 3 subuh juga enggak? Enggak, kalau kayu bakar itu kita ngambilnya sehabis pulang kerja biasanya. Kita bawa berapa batang gitu. Misalkan biasanya di situ bawanya 1 batang tiap hari tapinya. Jadi dalam 1 bulan kita terkumpulkan 30 batang. Berarti kuat sekali ya pundak Kak Reba Ya. ini ya untuk memikul Ya. batang-batang tersebut ya. Oke, nah untuk jam kerja sendiri tadi kan Kak Reba bilang kerja ya, orang Baduy itu kerjanya berarti kan pergi ke sawah atau ke ladang yang berpenghuni. Nah itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah kalau untuk pergi ke ladang itu rata-rata mereka itu perginya jam 5. Jam 5 subuh. Ya jam 5 subuh perginya. Jadi udah sampai ladang jam 6. Itu langsung biasanya langsung masak biasanya di ladang masak. Oh, masaknya sarapannya di Iya, ladang. jadi masak di ladang. Masak Setelah yang beres, ketemu ada di ladang itu. Iya, biasanya beras bawa dari rumah. Jadi untuk lalap-lalapnya nyamper begitu. Nyamperin yang ada di ladang. Seru ya, jadi nggak mungkin nggak makan kalau orang Baduy itu ya.
Makanya ada peribahasa harus bisa menjaga lingkungan. Alam. lingkungan alam. Nah, ada nggak Kak Reba di sana warga yang merusak lingkungan? Oh ya tadi kan dari jam 5 ya. Pulangnya jam berapa itu Kak Reba? Kalau pergi jam 5, rata-rata mereka itu pulang jam 5 juga. Jam 5 jam 5 sore. sore, ya. Jadi waktu itu dihabiskan banyak di ladang ketimbang di rumah. Kalau waktu jam tidur orang Baduy itu dari jam Nah, kalau waktu jam tidur orang Baduy itu biasanya sekitar jam 9-an. jam 9. Ya, jam 10 itu udah nggak ada yang keluyuran gitu, nggak ada orang Baduy itu. Nah, untuk pencahayaan listrik itu di Baduy seperti apa Kak Reba? Terkait pencahayaan listrik, mereka itu menggunakan, kalau zaman saya itu waktu di situ tuh menggunakan istilahnya damar ya. Damar itu apa? Lampu yang dibakar dari minyak. Biasanya kalau dulu itu Kalau ada di kita minyak namanya- bicung. Iya, Terus kita kalau namanya semprong, iya semprong, teman-teman. damar semprong. Damar itu kayak halnya semprong gitu. Biasanya bahan bakarnya itu dari minyak tanah. Oke. Seru sekali ya teman-teman, ini banyak sekali cerita yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dari orang Baduy ini. Nah, untuk makanan terenak orang Baduy itu apa yang biasa dimasak? Kalau biasa dimasak makanan terenak itu ya, biasanya kan di situ ada yang namanya makanan tradisional ya. Makanan tradisional itu ya palingan yang lebih menonjol itu di situ ya buah cincin gitu kan. Oh, buat Ini cincin. salah satunya kalau itu ada acara hajatan yang lebih menonjol lagi biasanya dodol ada dodol dan wajib. Dodol dan wajib Itu dari tidak pernah ketinggalan itu. Tidak pernah, ya. Dodol dan Karena tadi kan kata Kak Reba di sana itu ada yang namanya membuat gula aren Ya, ya. itu yang membuat gula aren itu ya Kan kecincin itu terbuat dari Iya, gula aren iya, ya. bahan-bahannya. Bahan-bahannya. Kalau untuk pokok makanan sehari-hari Pokok yang makanan dimakan sehari-hari itu makanan yang seperti apa yang menurut orang Baduy itu ini yang paling enak gitu. yang sering dikonsumsi gitu kan. Hmm. Setiap harinya itu mereka itu kan di situ banyak penghasil singkong juga ya. Itu singkong biasanya dijadikan opak. Itu makanan untuk sehari-hari. Opak itu untuk misalkan kalau misalkan hari kerja kita tuh bisa kan dibakar, tidak hanya digoreng juga, dibakar itu bisa. Selain itu seperti makan nasi lauknya dengan apa Kalau gitu? makan nasi lauknya itu lebih kepada daun-daunan gitu kan. Misalkan daun singkong, terus ada istilahnya takokak di situ mah ada. Itu sangat amat bermanfaat sekali untuk bukan hanya dijadikan sebagai bahan makanan, tetapi juga sebagai bahan obat tradisional. Takokak itu sebagai obat penurun darah tinggi. Jadi mereka itu Itu katokaknya itu di apa? biasanya dimakan mentah. Oh, makan Iya, karena itu lalap-lalapan mentah. Nah, terus selain daun-daunan seperti daun singkong, apalagi? Kalau daun-daunan banyak jenisnya. Bisa daun Berarti- sawi, bisa. Berarti Kak Reba ini sering makan daun-daunan Sering, ya? kalau di situ Kayak sering. kelinci ya? Iya. Oh, Tapi oke. daun-daunan juga banyak mengandung manfaat gitu kan. Kalau misalnya makan daging gitu, Nah. daging sapi, kerbau, ayam itu suka juga nggak di sana? Kalau di situ tidak banyak dikonsumsi gitu kan, karena banyak faktor juga. Di situ jauh ke pasar yang kedua ya, tentunya ekonomi juga gitu kan. Jadi mereka itu lebih memilih makanan sederhana tapi sehat gitu. Mereka itu tidak memilih makanan bermewah-mewah karena dikarenakan emang ekonominya juga kan di situ mah hanya mengandalkan dari pertanian gitu. Oke. Jadi kita itu mempertimbangkan gitu. Untuk perekonomian ya, untuk supaya kita punya uang itu apa yang dihasilkan atau misalkan apa yang dijual oleh orang Baduy itu? Nah, untuk apa sih penghasil ekonomi yang paling menonjol lebih banyak diminati masyarakat biasanya ya nyadap gula aren. Itu salah satunya. Jadi itu salah satu pendorong ekonomi masyarakat Baduy. Selain menjual gula aren apalagi? Biasanya ada hasil tahunan dari durian, dari durian. rinu, Oh,
Rinu itu Terus, seperti iya. apa? Rinu itu kalau bahasa Indonesianya itu kemukus, bisa dicari itu di Google kemukus itu seperti apa bentuknya. Jadi kalau rinu itu bentuknya bulat-bulat kayak tinik gitu kan, kayak anting tinik. Bentuknya itu arai gitu, arai tidak berbatang ke atas. Jadi dia itu melilit rinu terus sama cengkih juga. Cengkih. Iya. Oke. Sama satu lagi kalau tidak salah itu ya teman-teman, terkenal sekali namanya Kak Reba, madu baduy. Ya, kalau madu ya. itu nomor satunya, tapi langka ya. banget. Itu dipanennya 1 tahun sekali pun itu jarang. Untuk saat ini jarang. Kalau dulu masih bisa menghasilkan banyak dalam 1 tahun, bisa dapat sedekah, tapi sekarang sangat langka. Oke. Madu itu. Kalau untuk durian sendiri Kak Reba dalam 1 tahun itu panennya berapa kali Kak? Kalau 1 tahun itu satu tahun 1 kali panen. Oh, 1 tahun 1 kali panen. Iya. Oh, dikirain Iya. 1 tahun itu 2 kali Tidak. panen. Hanya 1 kali panen durian itu. Jadi di mana-mana serentak kalau di Baduy. Nah, serentak musim durian serentak musim kunci. Jadi barang-barang. Rambutan ada nggak di sana? Rambutan lokal ada. Oh, kalau ada ya. Tapi yang terkenal itu durian ya. Iya. Oke, Kak Reba, bisa Kak Reba informasikan ke teman-teman nih, siapa tahu ingin berkunjung ke Baduy, pasnya itu di bulan apa sehingga bisa mencicipi rasa khas manis durian orang Baduy. Oke, kalau mau berkunjung ke Baduy, biasanya kita itu di bulan Juni, biasanya itu sedang marak-maraknya pendatang dari luar juga, karena di bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan di mana masyarakat Baduy itu banyak waktu luang yang emang bisa melayani para pendatang dari luar. Jadi misalkan teman-teman ingin main ke Baduy, silakan aja dihubungi. Ya bisa dihubungi ya konten ini gitu, bisa di tag aja. Oke, Kak Reba bersedia ya jadi target ya kalau Oke, siap, teman-teman mau bersedia. ke Baduy ya. Oke tuh guys, jangan lupa di bulan Juni itu musim panen durian. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.